Kembali di Proliva Channel, kita bahas motor lagi. Melanjutkan episode sebelumnya, saya gerbek showroom TVS Dewi Sartika. Ini videonya dari di atas ini. Sekarang kita bahas motor yang satu ini. Ini Matic 125cc paling canggih. Paling canggih. Udah Smart X Connect, bahkan sebelum NMAX keluar. Jadi pelopor motor connected ya antara dua ini, kalau nggak TVS Entok atau Kymco. Nah, sebelum NMAX. Kita akan bahas tuntas motor ini, tonton sampai habis. Ya, ini dia TVS Entok 125. Ini adalah motor 125cc paling canggih dan duluan. Udah connect ke Android, bahkan ada GPS-nya. Sebelumnya saya udah pernah bahas motor ini 3 tahun lalu di PRJ. Buat yang belum nonton, videonya ada di atas itu. Sekarang kita bahas lebih detail. Mulai dari desain motor ini nggak biasa buat masyarakat Indonesia. Terkesan apa ya, gemuk gitu ya, gendut, agak lebar. Tapi memang motor ini mengutamakan fungsionalitas. Bagasinya gede, tangkinya juga gede. Bagasinya 20 liter, tangkinya 5 liter. Headlampnya adanya di body, bukan di stang. Dan ini gede banget ya, headlampnya gede banget. Terus sedangkan sennya adanya di sini, di batok. Jadi sen ikut belok, sedangkan headlampnya enggak. Ini tampak belakangnya. Lampu belakangnya ini ya. Yang dua ini hanya variasi, seolah-olah kayak knalpot Undertale gitu ya. Tapi keren sih, saya suka. Bagasi cara bukanya sama dengan Kalisto, pakai anak kunci. Kalau ke kanan bagasi, ke kiri tangki. Nah, ini dia bagasinya. Muat banyak. 20 liter. Dan ada lampunya. Nih. Sedangkan kalau buka tangki bensin, anak kuncinya kita putar ke kiri. Sekarang kita coba motor ini ya. Postur saya 175 cm, 80 kilo. Posisi duduk seperti ini, kaki napak semua walaupun joknya lebar. Untuk postur 170 kilo juga masih oke nih. 170 kilo, 170 cm masih oke. Karena ini joknya pendek ya. Posisi kaki, ini aksesoris tambahan ya. Ini aksesoris tambahan. Posisi kaki masih oke. Masih ada space buat postur saya, apalagi postur yang di bawah 170 cm masih oke banget. Maju mundur motor juga enak, luas, fleksibel. Joknya empuk banget. Posisi stang ini agak tinggi ya, jadi mirip itu ya, mirip NMAX, PCX, Lexi kayak gitu. Posisi stangnya agak tinggi. Dibanding motor-motor yang lain kan agak rendah ya, Vario agak rendah gitu ya, Address, Aerox gitu. Ini lebih mirip ke Lexi sih, cuman nggak terlalu lebar. Oke, sekarang kita nyalain. Nah, ini instrumen clusternya. Ada peringatan, jangan lupa pakai helm katanya. Dan ini bisa connect ke gadget. Mulai dari speedometernya, terus tripnya, jaraknya, bahkan GPS-nya terrecord semua di gadget. Sekarang kita nyalain ya. Nah, di sini ada indikator
Kalau hijau itu berarti eco. Kalau nyalanya kuning berarti kita lagi power modenya. Ini suara mesinnya. Sekarang kita jalan. Kita cek ini ya, responnya ya. Ini responsif banget ya. Di putaran rendah dia responsif banget ya. Memang motor ini stroke-nya panjang, 55,5. Jadi dengan diameter piston yang sama dengan das, cc-nya lebih gede karena stroke-nya yang lebih panjang. 55,5 mili. Oke, jadi motor ini karakternya, begitu kita buka gas dikit, dia responnya asik banget ya, nendang banget di RPM rendah. Sayangnya tengah ke atas, powernya biasa aja. Sesuai dengan brosurnya, 9,2 horsepower atau setara Suzuki Address sama Suzuki Next ya. Di atas speed. Handling. Salah satu yang paling istimewa dari motor ini adalah handlingnya, terutama di kecepatan tinggi. Motor ini anteng banget. Ngebut di jalur ini, jalur lurus ini, anteng banget, nggak berasa kenceng. Padahal speednya udah tinggi. Sedangkan di kecepatan rendah buat belok-belok juga masih oke. Ini radius beloknya cukup tajam ya. Jadi masih lincah buat selap-selip di kemacetan. Suspensi. Nah, ini salah satu motor Matic 125cc dengan suspensi yang termasuk yang paling nyaman ya. Di pengalaman saya, motor Matic yang suspensinya nyaman itu ada dua. Suzuki Address sama Yamaha Lexi. Yamaha Lexi S ya. Dan motor ini mirip-mirip karakternya dengan dua motor yang tadi saya sebutkan. Bagian depan ini redamannya enak banget dan reboundnya ini pas, nggak terlalu cepat. Bagian belakang juga cukup ya, nggak terlalu mentul-mentul empuk banget, enggak, tapi nggak keras juga. Dan redamannya cukup bagus di jalanan bergelombang. Pengereman. Nah, jangan anggap remeh motor India, terutama di masalah pengereman. Dan TVS Entorqi ini pengeremannya asik banget. Kita bisa ngerem presisi tanpa harus kaget ya. Remnya empuk tapi presisi. Disc brake-nya petal dia, bergelombang, dan ukurannya udah lebih gede dibanding motor-motor Matic sekelasnya. Kesimpulan, oke, motor ini adalah motor yang asik buat harian. Bagasinya luas, tangkinya juga gede, suspensi oke, cukup nyaman. Catatan saya hanya di power aja ya. Andai saja TVS bikin motor ini dengan power, dengan mesin 150 cc gitu, pasti akan lebih asik lagi. Ya, itu dia review singkat saya TVS Entorqi 125. Motor yang menarik banget buat harian. Buat teman-teman yang minat sama motor ini harganya 19 jutaan dan ada cashback juga ya. Buat yang pengen dapetin cashback, bisa kontak Mbak Sari. Nomornya ada di kolom deskripsi. Atau teman-teman bisa datang langsung ke sini, ke showroom TVS Dewi Sartika, Cawang, Jakarta Timur.